Saya udah bilang, saya nggak pamer. Tapi kalau saya diserang-serang kayak gini, hah? Oh, sampai makan sih. Kalau sudah ketemu sama sampean, ya saya cuma pengen ngobrol-ngobrol baik-baik. Udah duduk, ngobrol baik-baik. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Sultan Al-Fakir. Ini saya perjalanan sahabat-sahabat. Ini perjalanan saya masuk ke wilayah kampungnya Mat Kancil. Ini melewati perkampungan tadi, lewat pasar, terus jembatan ini tadi barusan. Ini kampungnya, ini persawahan. Assalamualaikum sahabat yang berbahagia. Selamat bertemu kembali dengan video aksi Gus Nur Samsun, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesejahteraan dan kemuliaan kepada kita semuanya. Misi Gus Nur Samsun malam ini adalah untuk menobatkan Mat Kancil, seorang pemimpin preman legendaris yang mempunyai anak buah yang cukup banyak. Dan Gus Nur Samsun sengaja melakukan hal tersebut, adalah karena ingin mencoba membantu para warga yang sangat resah dengan keberadaan geng preman di daerahnya itu. Sebenarnya kemarin Gus Nur Samsun sudah mendatangi markas dari berkumpulnya preman Mat Kancil dan anak buahnya itu. Akan tetapi, waktu itu Mat Kancil tidak bersedia untuk menemuinya. Bahkan dia menyuruh para anak buahnya untuk mengusir Gus Nur Samsun dari markasnya itu. Sehingga kemudian terjadilah duel hebat antara para anak buah Mat Kancil dengan Gus Nur Samsun. Dan pada akhirnya anak buah Mat Kancil itu semuanya bisa dikalahkan. Akan tetapi, walaupun semua anak buahnya sudah dihajar tak berdaya, sang kepala geng preman tidak juga muncul menemui Gus Nur Samsun. Dan karena itulah Gus Nur Samsun kemudian menangkap dan menginterogasi salah satu anak buah Mat Kancil. Gus Nur Samsun kemudian berpesan, agar sang anak buah tersebut menyampaikannya kepada bos geng preman Mat Kancil, bahwa Gus Nur Samsun ingin menemuinya, dan ingin ngobrol baik-baik dengannya. Maka setelah menyampaikan pesan tersebut kepada anak buah Mat Kancil, Gus Nur Samsun kemudian pergi meninggalkan markas dari preman tersebut. Gus Nur Samsun masih sangat penasaran. Dia belum puas jika belum bertemu dengan pimpinan para preman itu. Karena baginya, percuma jika dia berusaha menobatkan anak buahnya, jika sang bosnya belum bisa ditaklukkannya. Dan karena itulah malam ini dia kembali mendatangi markas dari para preman tersebut. Dan ketika Gus Nur Samsun sudah sampai di markas, anak buah Mat Kancil pun terlihat langsung menghadangnya. Dan ketika tahu yang datang adalah Gus Nur Samsun, mereka pun langsung bersiap-siap dengan semua senjata yang ada di tangan mereka. Gus Nur Samsun kembali mencoba untuk bertanya, bahwa dia datang adalah untuk berbicara baik-baik. Dia tidak mau berurusan dengan para anak buah itu, karena tujuannya datang adalah untuk bertemu Mat Kancil bosnya. Karena itulah Gus Nur Samsun meminta agar dia dipertemukan dengan bos premannya itu. Akan tetapi, para anak buah itu tidak bersedia berbicara panjang lebar lagi. Mereka segera berusaha untuk menyerang Gus Nur Samsun, dan mereka ingin menghajar Gus Nur Samsun dengan senjatanya. Akan tetapi Gus Nur Samsun masih terlalu hebat untuk dihadapi oleh para anak buah preman itu. Sehingga ketika Gus Nur Samsun berbalik menyerang, tubuh mereka satu persatu tumbang berkalan tanah. Dan di saat itulah kemudian datang seseorang dengan memakai penutup wajah dengan marah-marah. Di tangannya terlihat memegang golok. Dan dialah Mat Kancil, bos dari para preman yang terkenal sangat sadis itu. Lalu apakah yang akan dilakukan Gus Nur Samsun setelah melihat Mat Kancil ada di hadapannya? Dan apa pula yang akan dilakukan Mat Kancil kepada Gus Nur Samsun? Silakan disimak aksi Gus Nur Samsun tersebut selengkapnya. Video ini adalah aksi nyata edukasi dari Gus Nur Samsun. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan tentu kami berharap, apa yang kami tayangkan kali ini bisa memberikan manfaat, dan juga mampu menghibur para pemirsa semuanya. Oh, sampai Mat Kancil.
Kalau sudah ketemu sama sampean, ya saya cuma pengen ngobrol-ngobrol baik-baik. Udah duduk, ngobrol baik-baik. Ya sekarang maunya apa? Terus ngomong langsung guys. Kenapa kalian kabur? Terus? Ya, Terus? Dia berpencar. ini aku nggak ada apa. Saya cuma pengen ngobrol-ngobrol baik-baik. Ngobrol masalah apa? Tolong kasih tahu sama mereka, ya. Tolong kasih tahu sama mereka anak buahmu dididik dengan benar. Itu karakter saya dan didikan saya juga seperti ini. Karakter saya, didikan saya seperti ini. Memang apa dapat dari urusan kamu? Itu bukan urusan kamu. Ya akan menjadi urusan saya. Karena mereka, Kamu tidak pernah ngurusi urusanmu. ya, sampai tidak pernah ngurusi urusan saya. Tapi di sini saya akan memulainya. Silahkan, mau yang kayak apa? Dengan mulai seperti ini. Saya pengen mulai baik-baik. Saya nggak mau kasar-kasaran. Saya sudah bilang, aku harus ngomong kok. Itu karakterku, kehidupanku. Gak usah macam-macam, gak usah ikut campur. Gini ya, Mat Kancil, saudaraku, Mat Kancil, anak Saudara apa? Saya gak pernah punya saudara seperti kamu. sampai nggak pernah dengar nama saya. Selamat penguasa dari Los Angeles. Gak usah sombong. Bapak penguasa itu segala. Loh, saya itu penguasa di Amerika saya ini. Wis saya gini aja. Nah aku nggak mau istilahnya menjadi anak buahku yang seperti apa yang kamu bilang. Itu karena karakter saya, kehidupan saya. Hah? Terus maunya apa? Ya, maunya apa? Saya cuma pengen ngobrol baik-baik, jangan ngobrol pakai golok. Karena saya kesini nggak bawa golok. Hah? Maunya pakai apa? Sekarang gini saya tanya, kemarin malam kan saya di sini, kamu kan ada di situ, kenapa kamu kabur? Kan tidak ada anak buah saya. Wah, ada anak buahmu. Lah, saya cuma mengingatkan, sadarlah saudaraku, jangan memalaki lagi. Ada beberapa anak buahmu yang suka begal kan? Itu memang keamanan di sini seperti itu. Keamanan macam apa kalau begal? Itu namanya. Saya nggak pernah begal. Oh, nggak pernah begal. Terus kalau ada di daerah sana sebelum pasar itu ada Nggak usah buat terusin ngomongnya yang kesana sini. Maunya apa aja? Gitu ya. mau saya tolong ingatkan anak-anakmu. Saya tidak bisa. Itu urusan saya. Memang didikan saya seperti itu. Mau pakai senjata apa tidak? Loh. Orang kosong. Tangan kosong berani sampean. Silakan. Gini, kita rokokan saja lah, kita ngobrol-ngobrol baik-baik lah, nggak usah berantem-berantem. Nggak usah basa-basi maunya apa. Kenapa tangannya seperti itu? Kenapa? Kalau lupa tiket, kalau kamu bisa wilayah. Saya tahu. Kamu punya ilmu, saya tahu. Ilmumu dari manapun saya tahu. Saya sudah tahu kok. Kamu berasal dari mana ilmumu saya tahu. Nah. La ilaha illallah. Allah. Punya ilmu juga. Pantas kamu menjadi ketua pimpinan di sini. Jadi, Kenapa saya harus berdiri, orang duduk saya juga bisa kok. Untuk mengalahkanmu itu nggak usah repot-repot saya. Yang penting asalkan kamu sadar. saya udah bilang, jangan ngurusi. Jangan kamu ngurusin saya. Gimana saya nggak mengurusi urusanmu? Saya sudah bilang baik-baik. Saya sudah bilang baik-baik. Ini uang apa lagi nih kayak gini nih? Setoranmu mengurang. Ini tinggal berapa ini? Sekarang cuma 50.000. Biasanya 1 juta menjadi 50.000. Kenapa saya harus menaruhnya? Allah ilaha illallah Muhammad Rasul.
Ini akan saya taruh nih. Cuman taruhnya di pantatku nih. Kalau mau ambil, ambil pantatku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya mengingatkanmu, saudaraku. Ya. Sadarlah. Kamu masih satu seperguruan dengan Mat Gajah kan? Saya tahu. Saya nggak kenal. Jangan pura-pura nggak kenal. Mat Gajah dan John Garpu itu saudaramu kan? Yang ada di Palembang sana. Sampai lemas pun, tujuan saya bukan soal kalah menang, tapi tujuan saya di sini untuk menyadarkanmu, sadarlah. Ayo, mau kemana? Terus, biarin. Saya memang pengen bermain-main dulu. Ada rencana yang saya siapkan. Ini ada golok nih. Goloknya jangan diambil. Goloknya kita tinggal. Saya punya rencana. Rencana saya berbeda dengan spiritual-spiritual yang lain. Karena mereka tidak pernah nakal dan mereka tidak pernah menjadi preman. Jadi mereka tidak tahu strategi apa yang saya rencanakan. Pertama, dakwah itu tidak harus, ini saya nolong ya, saya mencuri ini. Dakwah itu tidak harus dengan cara kekerasan sebenarnya. Dakwah itu harus dengan kelembutan, bukan seperti ini. Kita giring, saya cuma pengen tahu di balik Mat Kancil ini pasti ada pimpinannya. Seperti halnya Sapu Lidi itu memberantas Mat Gajah. Di sana itu ada pimpinannya sebetulnya, tapi saya tidak memberitahu sama si Sapu Lidi.